Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Izinkan saya untuk memaparkan laporan rencana aksi perubahan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2026 yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral melalui Portal Satu Data Kabupaten Cirebon. Langsung saja, untuk yang pertama ada pendahuluan dengan latar belakang. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan tata kelola data yang terintegrasi melalui prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi serta data induk. Dalam konteks tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengembangkan portal Satu Data Kabupaten Cirebon sebagai sarana pengelolaan dan publikasi data statistik sektoral yang dihasilkan oleh seluruh perangkat daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai wali data daerah memiliki peran strategis dalam mengordinasikan pengelolaan data sektoral agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Namun, berdasarkan hasil pengamatan dan pelaksanaan tugas sehari-hari, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan data statistik sektoral melalui portal Satu Data Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan. Orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini bertujuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar ASN yang diperoleh selama proses orientasi ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Rencana aksi perubahan ini juga menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja, efektivitas pelayanan, serta penguatan budaya kerja yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Waktu dan tempat. Rencana aksi perubahan ini merupakan bagian dari orientasi P3K Kabupaten Cirebon yang merupakan rencana aksi selama kontrak, yaitu 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2030 dengan tempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Cirebon beriman, yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Sedangkan misi pemerintah Kabupaten Cirebon, yang pertama ada Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Keempat, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut adalah SOTK perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Selanjutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Untuk manajemen kepegawaian terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai, kedua, pengadaan P3K, tiga, penetapan perjanjian kerja, 4, pengembangan kompetensi, 5, penilaian kinerja, 6, pemberian penghargaan, 7, penggajian dan tunjangan, 8, perlindungan dan jaminan sosial, 9, pemutusan hubungan kerja. Sedangkan untuk penilaian kinerja P3K, yang pertama penilaian target, 2, capaian sasaran, 3, kinerja, 4, sikap dan perilaku. Berikutnya nilai dan etika OPD. Untuk Renstra Diskominfo yang sendiri, yang pertama itu meningkatnya kualitas nilai domain SPBE, kedua meningkatnya keterbukaan informasi publik, 3, meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral, 4, meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi, kelima, meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Berikut adalah gambar dari SOTK Diskominfo yang dipimpin oleh Kepala Dinas, kemudian ada Sekretaris Dinas, dan ada sekretariat, kemudian ada 3 bidang, yaitu bidang teknologi informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, kemudian
bidang statistik persandian dan e-government. Saya sendiri berada di bidang statistik persandian dan e-government di bawah seksi statistik. Kemudian untuk tupoksi P3K, tugas pokok dan fungsi P3K teknis adalah mengoperasikan, mengelola, dan menata kelola layanan teknis. Selain itu, P3K teknis juga bertugas mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Selanjutnya, rencana hasil kerja P3K. Identifikasi permasalahan berdasarkan capaian kinerja. Yang pertama, kualitas data belum seragam. Akibatnya, sering ditemukan data yang tidak konsisten antar OPD, perbedaan definisi data, dan tidak sesuai dengan standar metadata yang ditentukan. Kedua, portal data mengandalkan input data dari masing-masing OPD, namun sering terjadi keterlambatan penyampaian data. Data tidak diperbarui secara berkala, dan ketidaksesuaian antara data lapangan dan data yang tersedia pada portal. Ketiga, belum optimalnya koordinasi antar OPD sehingga terjadi duplikasi data, tumpang tindih kewenangan pengelolaan data, dan perbedaan prinsip terhadap kebutuhan data pembangunan. Keempat, belum lengkapnya metadata dan standar data. Selanjutnya, rencana hasil kerja. Berdasarkan isu permasalahan yang dihadapi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, bidang statistik persandian dan e-government, maka saya menyusun rencana hasil kerja selama kontrak sebagai berikut. Yang pertama, dengan kegiatan mengikuti pelatihan 1 data, tujuan kinerja memperoleh sertifikasi sebagai petugas wali data, indikator pencapaian sertifikat petugas wali data yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau provinsi, waktu perolehan 2025-2026. Kegiatan yang kedua, inventarisasi data statistik sektoral pada seluruh unit kerja dengan tujuan kinerja mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan data sektoral. Untuk indikator pencapaiannya yaitu daftar inventaris data sektoral tersusun dan terdokumentasi dengan waktu perolehan 2025 sampai 2030. Kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan metadata statistik sektoral sesuai standar 1 data Indonesia dengan tujuan kinerja meningkatkan kualitas dan standar pengelolaan data. Untuk indikator pencapaiannya yaitu persentase dataset yang memiliki metadata lengkap dengan waktu perolehan 2025 sampai 2030. Untuk kegiatan yang keempat yaitu verifikasi dan validasi data sebelum unggah ke portal 1 data. Tujuan kinerjanya yaitu menjamin akurasi dan konsistensi data dengan indikator pencapaian persentase data tervalidasi. Waktu perolehannya 2025 sampai 2030. Untuk yang kegiatan kelima, koordinasi dengan wali data dan produsen data dengan tujuan kinerja meningkatkan sinergi pengelolaan data dengan indikator pencapaian jumlah rapat koordinasi dan tindak lanjut yang terlaksana dengan waktu perolehan 2025 sampai 2030. Untuk kegiatan yang keenam, monitoring dan evaluasi kualitas data pada portal dengan tujuan kinerja menjaga kualitas dan keberlanjutan data dengan indikator pencapaian, laporan monitoring dan evaluasi yang tersedia dengan waktu perolehan 2025 sampai 2030. Penutup, rencana aksi ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab ASN P3K guna mendukung tercapainya tujuan organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui rencana aksi ini diharapkan setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, efektif, dan akuntabel sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan komitmen koordinasi serta kerjasama yang baik antara pegawai, atasan langsung, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Evaluasi dan monitoring secara berkala perlu dilakukan sebagai upaya untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana, serta menjadi dasar perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya rencana aksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Semoga seluruh rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.